Saka Expo merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan SMP Sabta Andika Denpasar dengan mengangkat tema kewirausahaan dan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Saka Expo dengan moto Start Your Empire, Be a Young Entrepreneur bertujuan memberikan wawasan dan kompetensi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi wirausaha yang bertanggung jawab sejak dini. Pelaksanaan Saka Expo meliputi 4 tahap. Tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi, serta tindak lanjut. Tahapan dalam proyek Saka Expo disusun melalui konsep berpikir, yaitu eksplorasi, identifikasi, ideasi, visualisasi, evaluasi, dan persuasi. Tahap pengenalan membangun kesadaran dan wawasan peserta didik terhadap pentingnya wirausaha. Tahap kontekstualisasi mengkontekstualisasi peluang dan permasalahan dalam sebuah rencana usaha. Tahap aksi menyusun produk dari hasil ide dan pelaksanaannya. Diawali dengan pembuatan desain kupon basar, dilanjutkan dengan pembuatan kanal promosi untuk sosial media. Pembuatan booth yang menarik dan merupakan hasil kreativitas peserta didik. Dan sebagai puncak kegiatan proyek diadakan Market Day Saka Expo. Sebelumnya saya mau menanyakan Miss, siapa nama Miss dan Miss sebagai apa sih dalam acara ini? Nah, nama Miss adalah Miss Ari, Miss sebagai koordinator dari proyek P5 ini. Bagaimana sih persiapan dalam menyiapkan Bazar Saka Expo kali ini, Miss? Kalau persiapan sebenarnya itu sudah dilakukan dari tanggal 3 Maret. Jadi persiapannya itu di awal itu mulai dari mencari ide bisnis, menyiapkan yang namanya bisnis plan, kemudian bagaimana dia merancang media promosi, dan sampai akhirnya penjualan basar yang uangnya itu nanti dijadikan modal untuk usaha awal mereka. Oke, terus apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi dalam bazar ini? Apakah banyak atau sedikit? Kalau jelaskan sedikit, Miss. Kalau yang namanya menjadi seorang wirausaha yang bertanggung jawab dan sukses itu pasti ya dalam perjalanan bisnisnya tentu saja menemui kendala-kendala ya. Kalau di Saka Expo sendiri kendala-kendalanya mungkin karena kelas 7 masih baru dalam dunia wirausaha gitu ya. Kendalanya di penemuan ide awal mungkin agak sulit anak-anak ya, belum terbayang apa sih itu yang namanya menjadi seorang wirausaha gitu. Kemudian penyusunan bisnis plan, bagaimana dia menyusun sebuah rencana bisnis dari modal yang dia dapatkan hingga akhirnya dia bisa mendapatkan keuntungan begitu. Tapi kendala-kendala yang didapatkan oleh anak kelas 7 saya rasa dengan kolaborasi dan kerjasama mereka yang benar-benar luar biasa ya, seperti tidak terlihat kendala-kendala itu akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Tahap refleksi dan tindak lanjut. Proses berbagi karya ide bisnis, evaluasi, dan refleksi.